Welcome to English lesson for Junior High School Grade 7 SMP Al-Huda by Mam Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my awesome students. I hope all of you are in a good condition. Oke, anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan saya Bu Husnul dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 7. Okay, now before beginning the lesson, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Okay, finish. Well, students, today we will learn about expressing apology. Apologizing. What do you do when you make a mistake? What do you do when you hurt someone? And what do you do when you can't help someone? Yeah, exactly. We ask for an apology. Apa yang kamu lakukan seandainya kamu membuat sebuah kesalahan? Apa yang kamu lakukan ketika kamu menyakiti seseorang? Dan apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tidak dapat membantu seseorang? Ya, tentunya kita ask for an apology, meminta maaf. Dalam pembelajaran kali ini, kita masih dalam kompetensi dasar 3.1 seperti pada chapter 1, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan indikator pencapaian nanti setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis, ungkapan meminta maaf serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Okay, and then what will we learn in this chapter? Yeah, in this chapter we learn to identify expressions of apology and how to respond to them. And the second, express apology correctly. Jadi pada chapter ini kita akan belajar mengidentifikasi ungkapan-ungkapan permintaan maaf dan bagaimana cara meresponnya. Juga mempelajari cara membaca apology correctly, ya, secara tepat. And do a role play on apologizing. Dan nanti kalian juga diharapkan bisa bermain peran dalam dialog yang menggunakan apologizing atau permintaan maaf. Dan yang terakhir, kalian nanti juga akan belajar write a message to apologize to somebody. Jadi cara menulis sebuah pesan yang mana pesan itu isinya permintaan maaf kepada seseorang. Well, students, everyone makes mistakes
And so everyone should know how to express and apologize in English. Setiap orang tak luput dari kesalahan, sehingga sangat penting untuk dapat belajar mengekspresikan permintaan maaf dalam bahasa Inggris, supaya nanti bisa terbentuk kembali energi dan kondisi yang positif. Mengekspresikan permintaan maaf dengan benar dan tepat juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Contoh, cara mengucapkan atau cara meminta maaf kepada sesama teman dan kepada orang yang lebih tua, itu caranya berbeda. Mengapa berbeda? Ya, tepat sekali. Ungkapan apologize atau permintaan maaf akan semakin formal atau resmi jika kamu menyampaikannya kepada orang yang lebih tua dan dalam situasi yang formal atau resmi, misalnya di sekolah atau di kantor orang tuamu. Permintaan maaf kepada teman sebayamu tentunya tidak perlu terlalu formal. Dengan demikian, apologizing itu memiliki tingkat formalitas atau resmi yang berbeda pula. Untuk mengetahui lebih lanjut, pelajarilah tabel berikut ini. An apology is best followed by a reason and a promise, such as sebuah ungkapan permintaan maaf itu lebih baik diikuti dengan menyebutkan alasan dan juga menyebutkan janji. Misalnya, asking for forgiveness, ini ungkapan permintaan maafnya. Kemudian nanti diberikan the reason, alasannya, dan ada konsekuensinya, yaitu the promise. For example, I'm sorry for coming late because I woke up late. I won't do it again. I'm sorry. Ini jika dalam bentuk informal. Sedangkan contoh formalnya, I do apologize for coming late because I woke up late. I won't do it again. Sekarang coba kalian simak ungkapan-ungkapan permintaan maaf berikut. Ini ada beberapa yang umum digunakan. Expressing apology, for example, sorry, I'm sorry, I'm so sorry for, I'm sorry, I didn't mean it, I really am sorry, I'm so very sorry, I'm terribly sorry, I'm sorry to hear that. Nah, ini semua ini biasanya digunakan dalam dialog atau ketika kamu berbicara atau meminta maaf kepada teman sebaya. Jadi semakin ke bawah ini ya merupakan ungkapan semakin formal. Jadi yang atas mulai sorry sampai I'm so sorry to hear that, ini biasanya digunakan ketika kalian meminta maaf dengan teman sebaya. Kemudian ada dua baris bawah, ini bagian bawah, I do apologize and please accept my apology. Ini digunakan ketika kalian berbicara kepada orang yang lebih tua. Sedangkan untuk merespon maaf secara informal, kalian dapat menggunakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut. No worries, no problem, it's okay, it's alright, that's alright, I forgive you, I don't worry about it, well, let's just forget it.
There's no need to apologize. Let's forget it. Ini biasanya digunakan ketika kita meminta maaf atau berbicara kepada teman sebaya. Sedangkan yang bawah ini ada dua kalimat contoh ini untuk dalam situasi yang formal dan biasanya digunakan kepada orang yang lebih tua. I accept your apology, so don't worry. Yes, we should let bygones be bygones. Nah, ini merupakan ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita meminta maaf kepada orang yang lebih tua. Well, students, bagaimana? Kali ini cukup mudah bukan? Variasi-variasi ungkapan permintaan maaf, or apology beserta respon-responnya ini sangat penting kalian kuasai atau kalian pahami agar kalian bisa menggunakan ungkapan meminta maaf dengan benar dan tepat dalam berkomunikasi yang sesungguhnya. Di samping itu, perbendaharaan kosakata dan kemampuan kalian dalam mempraktekkannya juga akan bertambah. Sekarang coba simak contoh dialog berikut. Di sini ada seorang murid dan seorang guru. Kata gurunya, ya, the teacher says, "Please come on time." And the student answer, "I'm sorry for coming late. I won't do it again." Dia meminta maaf karena datang terlambat. Kemudian dia berjanji, "I won't do it again." Saya tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian coba kalian dengarkan, di sini ada contoh dialog lagi. Activity 3. Listen to the dialogue and act it out. Ree, you broke my toy car. I'm sorry for breaking it. It's my favorite. I know. That's my fault. Will you forgive me? Okay, I forgive you, but don't do it again. Thank you. I won't do it again. I promise. Oke. Nanti ketika kalian selesai pembelajaran ini, saya harap kalian do a role play, ya. Jadi kalian bermain peran, mempraktekkan dialog ini bersama teman, adik, atau saudara. Oke. You can also express your apology by texting or writing a message. Jadi, anak-anakku semua, kamu juga bisa mengungkapkan permintaan maaf itu tidak hanya dengan ucapan saja, tapi bisa kita lakukan, bisa kalian lakukan dengan by texting or writing, dengan cara menulis. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya dalam sebuah pesan, a message. I really sorry for making you sad. I will not do it again. Saya sungguh minta maaf telah membuat kamu sedih. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, ini di sini I really sorry. Ini expressing apologizing-nya. Sedangkan promise-nya di sini I will not do it again. Ya. Contoh yang kedua, I really sorry for being so rude this morning. I won't do it again. I promise. Saya sungguh minta maaf telah berbuat kasar pagi ini. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, ini contoh express apology by texting or writing. Okay, now please
Observe the note. Sekarang simaklah catatan berikut. You may also feel sorry when you can't fulfill someone's request. Jadi, kalian boleh juga mengucapkan atau mengungkapkan minta maaf, ya, mengungkapkan sorry when you can't fulfill someone's request. Ketika kamu tidak dapat memenuhi permintaan seseorang. Contohnya, I'm sorry I can't, I'm busy myself. Maaf, saya tidak dapat, saya sangat sibuk hari ini. Misalnya ada seorang teman yang meminta bantuan kepada kalian, kemudian kalian bisa, misalnya kalian tidak sanggup untuk melakukannya. Nah, kalian boleh menggunakan ungkapan ini. I'm sorry, but I'm using it. Nah, contoh yang kedua, I'm sorry, but I am using it. Maaf, tetapi saya sedang menggunakannya. Nah, ini misalnya ada seorang teman yang mau meminjam misalnya buku, kamus, atau pulpen, tetapi kamu tidak bisa meminjamkannya karena kamu masih menggunakannya. Jadi kamu boleh can't fulfill someone's request. Nah, I am sorry but I am using it. Dan juga you can also say sorry to show sympathy. Jadi kamu bisa juga menggunakan kata sorry itu untuk menunjukkan rasa simpati. For example, I am sorry to hear that. I hope you can find it soon. Maaf, saya ikut simpati atau sedih mendengar itu. I hope you can find it soon. Saya harap kamu dapat menemukannya segera. Misalnya kamu mendengar ada temanmu yang kehilangan sesuatu. Nah, terus kamu mengungkapkan simpatimu kepada dia. And then the other example, I am sorry about your father's death. Nah, ini ketika mendengar berita duka. Juga bisa mengungkapkan rasa simpati kalian dengan ucapan I'm sorry. Jadi expressing apology itu tidak hanya digunakan ketika kalian meminta maaf. Jadi bisa juga digunakan untuk apa tadi? When you can't fulfill someone's request. Jika kamu tidak sanggup atau tidak bisa memenuhi permintaan seseorang, dan juga bisa digunakan untuk menunjukkan rasa simpati, ya. Jadi insya Allah kalian sudah paham semua ya mengenai penggunaan expressing apology pada pembelajaran kali ini. Oke. Bunda harap nanti read the dialogue above and you try to practice it with your family, your friend, your brother or your sister. Ya, jadi dialog-dialog yang sudah ada di atas tadi, sebagai contoh di atas tadi, bisa kalian baca, kalian praktekkan dengan keluarga, bisa dengan teman, bisa dengan kakak atau adik. And then rewrite the subject in your book. Jangan lupa materi yang telah Bunda sampaikan hari ini ditulis, dicatat dalam buku bahasa Inggris. Kemudian jangan hanya dicatat saja, tetapi juga dipelajari kembali. Jika nanti ada yang kurang jelas, kalian bisa menghubungi saya. Oke. Untuk catatan tugasnya nanti akan saya kirim filenya lewat WA, kemudian nanti dikerjakan di kertas folio dan bisa kalian kumpulkan ke sekolah.
Oke, sampai di sini untuk pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Mari kita tutup dengan doa, dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Anak-anak, that is for this lesson. I hope you can understand about them. Please stay healthy by eating healthy food. Do not forget to wash your hands regularly. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.